Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-13 Matematika Dasar untuk Tadris Biologi semester 1, kita akan membahas tentang bagaimana cara pembuktian kosong, pembuktian trivial, dan pembuktian kontradiksi. Baik, pembuktian kosong di sini itu membuktikan dengan menggunakan implikasi juga, yaitu jika P maka Q. Jika hipotesis P atau pernyataan P pada implikasi ini sudah bernilai salah, maka implikasi P, implikasi Q selalu benar, apapun nilai kebenaran dari Q. Jadi ingat waktu kita belajar implikasi, bahwa jika P maka Q itu hanya bernilai salah apabila P-nya benar, Q-nya salah. Jadi kalau P-nya benar, Q-nya salah, baru P implikasi Q bernilai salah. Tetapi jika P-nya bernilai salah, apapun Q-nya, maka dia akan selalu benar. Itu maksudnya, ya. Jadi apapun nilai kebenaran Q, jika P-nya sudah bernilai salah, pasti P implikasi Q bernilai benar. Nah, kita pembuktian kosong ini menggunakan prinsip ini. Jadi jika kita dapat menunjukkan bahwa P-nya salah, maka Q-nya ini pastilah, maka P implikasi Q-nya ini pasti menjadi bernilai benar apapun nilai kebenaran dari Q-nya. Contoh begini, di dalam teori himpunan kita mengenal definisi berikut. Diberikan dua himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B yang ditulis A subset B jika pernyataan berikut dipenuhi, ya, yaitu jika X elemen bila himpunan A, maka X ini juga elemen himpunan B. Nah, suatu himpunan dikatakan himpunan kosong jika ia tidak mempunyai anggota. Nah, berarti buktikan, kemudian pertanyaannya, buktikan himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Jadi kita disuruh membuktikan apakah buktikan bahwa himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Ingat, himpunan bagian itu memiliki definisi jika X elemen himpunan A, maka X juga elemen himpunan B. Sekarang kita membuktikan dengan definisi ini, kita akan membuktikan bahwa himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Nah, kita misalkan himpunan A itu adalah himpunan kosong dan B himpunan sembarang. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan jika X elemen himpunan A, maka X elemen himpunan B. Ini adalah definisi dari subset, ya, atau himpunan bagian. Nah, kita harus membuktikan bahwa jika X elemen A, maka X elemen B ini bernilai benar. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan membuktikan pernyataan ini bernilai salah, ya. Jika pernyataan ini kita bisa buktikan bernilai salah, maka kita bisa membuktikan ini bernilai benar, ya. Karena A himpunan kosong, maka pernyataan P, ya, pernyataan P yaitu ada sebuah X elemen A, itu pasti bernilai salah. Kenapa? Karena tidak mungkin ada X yang menjadi anggota himpunan kosong. Jadi kalau himpunan pernyataan P-nya yaitu jika X elemen A, nah A-nya kan himpunan kosong. Nah, itu kan tidak ada himpunan kosong yang memiliki anggota, sehingga P-nya sudah pasti bernilai salah. Kalau P-nya bernilai salah, maka sudah pasti pernyataan ini bernilai benar karena dia implikasi. Nah, begitu maksudnya. Karena P salah, maka terbuktilah kebenaran dari pernyataan jika X elemen A, maka X elemen B. Ya, karena B himpunan sembarang, maka bukti selesai. Ya, saya rasa dapat dipahami penjelasan saya. Itu pembuktian selanjutnya yaitu pembuktian trivial. Kalau pembuktian trivial juga masih menggunakan implikasi P implikasi Q. Nah, dapat ditunjukkan bahwa Q benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar. Ingat tadi seperti yang saya jelaskan, pada implikasi itu hanya bernilai salah, implikasi ini hanya bernilai salah apabila P-nya benar, Q-nya salah. Ya, saya ulangi, jika P-nya benar, Q-nya salah. Hanya itu yang membuat P implikasi Q salah. Tetapi jika Q-nya benar, ya, jadi jika Q-nya benar, apapun nilai P-nya, maka implikasi ini akan bernilai benar. Begitu. Jadi hanya buktikan Q-nya benar saja.
Sebab kalau Q-nya salah sudah pasti, kalau Q-nya salah belum tentu dia benar begitu ya. Tergantung P-nya. Kalau Q-nya salah tergantung P-nya. Kalau P-nya salah maka dia menjadi benar. Tapi kalau P-nya benar maka P implikasi Q menjadi salah. Itu yang definisi dari P implikasi Q yang kita pernah pelajari waktu itu. Nah, sekarang cukup dengan membuktikan Q-nya benar. Maka apapun nilai P-nya, maka P implikasi Q akan bernilai benar gitu ya. Contoh begini. Buktikan jika jika X itu besar dari 0 dan kecil dari 1, jadi X-nya itu berada antara 0 sampai 1, maka harga mutlak X dibagi dengan harga mutlak X ditambah 1 itu nilainya besar dari 0. Nah, sekarang P-nya itu jika X ke antara 0 sampai 1, Q-nya itu harga mutlak X dibagi harga mutlak X tambah 1 besar dari 0. Nah, kita harus membuktikan Q-nya ini bernilai benar. Kalau Q-nya kita bisa buktikan bernilai benar, maka apapun nilai kebenaran dari P, maka ini menjadi suatu pernyataan benar gitu ya. Nah, pernyataan Q yaitu ini selalu benar. Kenapa selalu benar? Iya, karena harga mutlak X itu kan bilangan positif ya. X itu bilangan real misalnya, tapi harga mutlaknya kan selalu positif. Dibagi dengan bilangan itu sendiri ditambahin 1. Berarti kan angka yang menjadi penyebut itu lebih besar 1 daripada angka yang menjadi pembilang. Kalau pembilang lebih kecil daripada penyebut, seperti ini bentuknya, pasti akan kalau dibagi hasilnya pasti menjadi 0, contoh misalnya di sini 5, dibagi dengan 5 tambah 1, berarti 5 per 6. 5 per 6 itu kan 0, pasti dia besar dari 0. Jadi berapapun X-nya, itu pasti akan menghasilkan bilangan yang besar dari 0. Kenapa? Karena ini bilangan positif ya, harga mutlak itu. Nah, berarti Q-nya sudah terbukti bernilai benar ya untuk semua bilangan real. Jadi kalau Q-nya benar, maka pernyataan ini ya yaitu jika P maka Q ini akan menjadi benar tanpa harus membuktikan nilai kebenaran P begitu. Kemudian pembuktian kontradiksi itu juga bisa ditonton video di YouTube. Lalu saya akan jelaskan juga, metode ini mempunyai keunikan tersendiri. Jadi dalam membuktikan kebenaran implikasi P implikasi Q itu dengan cara membuktikan negasinya salah. Jadi ingat bahwa konsep dari logika matematika itu, jika ada sebuah pernyataan itu jika P maka Q, itu kalau negasinya itu kan ekuivalen dengan negasi dari P implikasi Q, itu negasinya adalah P konjungsi negasi Q. Nah, apabila ada sebuah pernyataan benar, maka negasinya haruslah bernilai salah. Jika ada sebuah pernyataan salah, maka negasinya pastilah bernilai benar. Nah, sekarang kalau negasinya salah, maka kita menganggap pernyataan semula itu benar. Begitu maksudnya. Jadi agar bisa membuktikan negasinya salah, maka kita asumsikan dulu negasinya itu benar. Jadi kita bergerak dengan menggunakan asumsi, yaitu mengasumsikan negasinya itu benar. Contohnya begini. Buktikan pernyataan berikut. Jika 3N tambah 2 bilangan ganjil, maka N bilangan ganjil. Nah, ini P-nya. Pernyataan P-nya adalah 3N tambah 2 bilangan ganjil. Ya. Kemudian pernyataan Q-nya N bilangan ganjil. Nah, ini kan jika P maka Q. Jadi implikasi P implikasi Q. Nah, tadi saya sudah tuliskan di sini, negasi dari P implikasi Q itu adalah P konjungsi negasi Q. Berarti kita butuh negasi Q. Nah, yang kita negasikan adalah Q-nya. N bilangan ganjil ini kita negasikan. Apa negasi dari N bilangan ganjil? Negasi dari N bilangan ganjil adalah bilangan N bilangan genap. Begitu. Jadi bergeraknya asumsinya tuh dari sini. N bilangan genap. Nah, kita akan membuktikan bahwa jika P maka Q itu benar ya.
Nah, asumsikan P konjungsi negasi Q benar, yaitu 3N tambah 2 bilangan ganjil, 3N tambah 2 bilangan ganjil, dan N bilangan genap. Berarti kita bergerak dari asumsi N bilangan genap. Nah, kita coba. Misal N bilangan genap. Kalau N bilangan genap kan bisa kita bentuk menjadi N sama dengan 2K, di mana K-nya bilangan bulat ya. Nah, jadi kalau N ini gunakan K, boleh gunakan M juga, terserah asal jangan gunakan N ya. Nah, jika N bilangan genap, itu bisa kita bentuk menjadi N sama dengan 2K. Itu sudah saya jelaskan minggu kemarin ya. Karena bilangan genap adalah perkalian bilangan bulat dengan angka 2. Nah, kalau dia N-nya 2K, kalau N-nya 2K, maka 3N tambah 2 bisa dirubah menjadi sama dengan 3 dikali N-nya 2K ditambah 2. Nah, ini kan 3 kali 2K bisa saja kita bentuk menjadi 2 kali 3K. Gitu ya. Kenapa begitu? Supaya angka sama-sama memiliki angka 2, sehingga 2-nya bisa dikeluarkan. 2 dikali 3K ditambah 1 ya. Jadi kalau kita kalikan 2 kali 3K ini yang depan, 2 kali 1 ini yang di belakang. Sehingga kalau seperti ini 3K tambah 1-nya ini kan bilangan bulat juga. Maka 3K tambah 1 kita jadikan sebuah huruf lagi, yaitu bilangan bulat yang lain ya. Jangan sama hurufnya dengan K yang ini. Nah, 3K tambah 1 itu misalnya M. M itu bilangan bulat juga. Nah, lihat kalau 2M berarti kan dia bilangan genap ya. Sehingga tadi asumsinya kan tadi asumsinya 3N tambah 2 kalau ini kan bilangan genap ya. Tadi asumsinya apa? 3N tambah 2 bilangan ganjil gitu ya. Nah, jadi 3N tambah 2 ternyata bilangan genap ya. Sedangkan asumsi mengatakan 3N tambah 2 bilangan ganjil. Berarti asumsi apa tadi? Asumsi N bilangan genap itu salah asumsinya. Kalau dia salah, berarti pernyataan P implikasi itu bernilai benar. Jadi kita menggunakan kontradiksi dengan menggunakan negasi dari pernyataan P implikasi Q tersebut. Saya rasa cukup jelas penjelasan saya. Mungkin dicoba-coba soal latihan ini untuk dikerjakan dan boleh ditanyakan nanti pada saat mata kuliah ini waktu untuk tatap muka, waktu untuk jam perkuliahan kita dimulai, kita bisa berdiskusi apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.